You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Tidak ada pekerjaan yang berat di dunia ini. Pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan kalau kita kerjakan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Nafa. Hai bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku tentunya sebagai ibu rumah tangga yang bahagia, yang hidupnya di desa dan memiliki cita-cita bisa menuju surga bersama keluarga tercinta. Nah, jadi di video kali ini agak beda ya bun. Jadi ini aku ke pusat grosiran maupun ecer ini itu di daerahku. Jadi ini itu tempat yang biasanya orang-orang itu beli untuk dijual kembali. Karena apa? Karena harganya itu lumayan murah dan lumayan terjangkau gitu ya. Jadi di sini aku ngapain sih bun? Jadi di sini aku mau beli kulaan gitu ya buat jualan aku. Ya jualan kecil-kecilan di rumah ya, nggak di teras rumah karena teras pun aku tak punya. Jadi jualan cukup di rumah dan anak-anak itu biasanya langsung masuk ke rumah gitu. Nah, jadi di sini aku beli apa aja. Jadi di sini itu aku beli sari mie gelas yang rasa soto itu 2 renceng. Kemudian aku juga beli pop es ada varian mangga, taro, terus kemudian ada varian avocado, kemudian juga ada varian kacang hijau dan tentunya varian coklat yang paling disukai sama anak-anak ya. Nah, di sini itu varian yang disukai itu ada coklat, avocado sama kacang hijau itu adalah favorit. Nah, lanjut karena aku tadi udah belanjanya dan dihitung-hitung itu total semua itu habis 84.000. Jadi sari minyak itu 10.000, kemudian pop esnya 11 sama cup itu aku beli 2, satunya satu satu wadah itu isi 50 pieces itu harganya cuma 10.000. Nah, lanjut di sini aku beli berambang bawang. Ya, jadi di sini aku belinya cuma 10.000 karena di rumah stok berambang bawang itu udah habis gitu ya. Akhirnya aku mutusin buat beli berambang dan bawang. Jadi di sini aku beli berambang bawang 10.000 itu dapatnya itu cuma saupil sedikit ya, tapi ya tetap aku syukuri gitu. Nah, lanjut. Jadi setelah tadi aku beberes, jadi tadi udah dari pasar juga dari agen atau pusat ecer dan grosir, kemudian aku pulang, habis itu aku beres yang tadi aku beli tadi aku udah beresin, udah aku masukin kulkas, kemudian udah aku tata-tata di meja. Lanjut aku di sini untuk mengerjakan pekerjaan yang bikin yang kadang bikin males gitu ya, apalagi kalau tidak lempit-lempit kayak gitu ya. Jadi lempit-lempit ini adalah pekerjaan yang sangat melelahkan dan menguras tenaga. Dan ada tips buat kalian yang kadang malas lempit-lempit itu. Yang pertama ya kumpulinnya dulu, yang pertama ya. Yang kedua kalian bisa bikin kopi-kopi dulu atau kudai gitu. Nah, kalau aku di sini aku biasanya lempitin baju itu sambil yang pertama aku minum kopi dulu biar yang pertama nggak ngantuk, kemudian yang kedua aku nyalain laptop untuk melihat video-video yang aku suka. Misal aku suka rangkum film atau review film gitu ya.
Tuh aku suka channelnya IQ7 atau IQ7 sama Saka Hayang. Jadi di situ aku paling suka dengerin mereka ngoceh. Selain itu aku juga suka channelnya Album Film. Tapi ketika sudah selesai melihat video-video dari IQ7 Saka Hayang, itu aku kemudian kalau udah bosen aku juga intip channelnya Bunda sembari mencari referensi atau mencari inspirasi. Dan jangan sampai dari kata-kata ya, jadi sarungnya itu udah pakai gitu. Nah, baik bunda-bunda, sembari sembari menunggu aku selesai melipat baju, aku mau sapa-sapa dulu nih bun, dari mana aja nih yang klik video aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah klik video aku, dan jangan di skip ya bun. Semoga aku doakan benar-benar semua dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, rezeki melimpah, dan selalu diberikan kesehatan seperti itu. Begitu juga aku ya, karena apa, doa baik itu akan kembali kepada orang yang mendoakannya. Dan bagi yang baru saja gabung ya Bunda Naf, adalah menjalani peran menjadi seorang ibu, karena seorang ibu suatu saat akan dikenal sebagai seorang pahlawan karena yang pertama berkorban, baik itu tenaga, pikiran, dan waktu ya, seperti itu. Kalau disuruh milih menjadi seorang wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga, hal itu ya tentu saja semua pilihan itu adalah benar ya. Kita boleh memilih menjadi seorang ibu rumah tangga, boleh pula menjadi seorang wanita karir. Tapi ya seperti itu, setidaknya kalau menjadi seorang wanita karir itu tidak melupakan kewajibannya atau kewajiban utamanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ya jadi apa sih ukuran menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik? Yang pertama itu tidak terlalu memikirkan diri sendiri ya. Jadi yang pertama, kita itu tidak meluapkan ego kita baik itu kepada suami maupun anak. Jadi kita harus saling memahami, baik itu memahami suami atau memahami anak kita gitu ya. Jadi ya saling pengertian dan saling memahami adalah kunci keluarga yang bahagia dan kunci keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Nah jangan sampai kita itu terlalu memikirkan ego kita seperti itu sehingga lupa akan kewajiban kita sebagai menjadi seorang ibu. Walaupun ibu itu bukan ababu, tapi kita itu mengabdi kepada suami, baik itu mengabdi tenaga, waktu, dan pikiran. Asalkan kita ikhlas, insya Allah pahala dan surga menanti kita. Amin Allahumma amin ya bun. Nah lanjut di sini bun, aku lihat jadi aku itu tinggal di daerah pegunungan gitu ya, jadi pegunungan di daerah lereng Merbabu. Dan kalau di
Hal yang paling menyenangkan ketika kita hidup di desa adalah melihat begitu indahnya pemandangan yang sangat menyejukkan mata, baik itu pegunungan, terus kemudian pohon-pohon itu masih rindang ya. Jadi suasananya itu adem ayem, tentrem loh jinawi, amin. Jadi semoga rezeki kita, rezeki semua bunda-bunda yang ada di sana, baik yang nonton video ini maupun yang tidak, semoga selalu diberi nikmat berupa nikmat iman dan Islam ya, kalau kita orang Islam gitu. Nah, jadi ini aku perlihatkan bahwasanya dari daerahku itu terlihat tampak jelas gunung bernamanya seperti itu, dan cuaca hari ini sangat-sangatlah cerah. Nah, jadi tadi aku udah selesai belanja, alhasil aku putusin buat makan mie ya. Jadi ini adalah pop mie sedap, rasa bakso, kayaknya rasa bakso bakar. Jadi selesai mandi, aku itu paling suka itu makan mie, nggak tahu kenapa seger gitu ya, tapi jangan banyak-banyak. Katanya kalau makan mie itu nanti kenyangnya itu gitu ya, jadi nanti beberapa jangan setiap hari makan mie bun, karena nggak tahu kenapa mie itu kadang membuat kita kurang sehat gitulah. Karena karena namanya juga mie instan gitu ya. Jadi kadang juga boleh diselingi sama makan sayur-sayuran, dan jangan lupa lauk-lauk kan gitu ya. Tapi kalau di desa itu makan ya sama sayur-sayur itu udah syukur alhamdulillah. Mungkin kalau lauk ya kadang telur kalau ada gitu ya, terus kemudian sama pindang. Jadi telur sama pindang sama ayam itu adalah lauk-lauk yang dirasa spesial gitu. Nah, buat bunda-bunda yang belum sarapan atau belum makan, silakan makan dulu bu, nanti sakit kalau tidak makan. Kalau sakit siapa yang mau mengerjakan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga? Tentunya yang repot kita juga ya bun. Nah, setelah aku makan pop mie, wah mantap sekali bun, pop mie-nya enak, panas, seger. Aku lanjut sapu-sapu ini di bagian dapur aku yang sangat sederhana. Lantainya juga masih lantai tanah, beralaskan tanah, tapi ya enggak apa-apa kalau masih aku syukuri ya, karena ini juga bukan rumah aku. Jadi aku masih numpang sama orang tua karena emang enggak dibolehin bangun rumah sendiri. Ya namanya juga anak terakhir ya, bukan derita sih. Malah menjadi alhamdulillah gitu ya. Sudah dikasih tempat tinggal gratis, kadang masak juga gantian kayak gitu. Tapi juga ada juga suka dan duka, tapi ya dinikmatin aja karena tidak ada manusia yang hidup di dunia itu tanpa masalah. Masalah itu pasti tentunya akan ada, tapi kalau ada masalah pasti juga ada jalan keluarnya. Nah, jadi buat bunda-bunda yang lagi kena masalah atau lagi punya masalah, aku doakan jalan keluarnya itu segera ditemukan, jadi segera dicerahkan gitu ya. Pasti ada jalan keluarnya ya. Intinya itu jangan semangat dan jangan menyerah untuk selalu berusaha seperti itu. Karena tak ada usaha yang sia-sia. Setelah itu aku lanjut untuk menyapu di area ruang tamu, tapi nggak ada kursinya. Ada sih kursi satu, yaitu kursinya Dek Nafa dan juga mainan. Seperti itu. Jadi disapu-sapu aja sampai bersih, sampai kinclong, sampai tidak ada sisa-sisa debu-debu. Enggak sekali ya, pasti ada debu kalau di desa itu, nggak bisa steril ya. Namanya juga lantai masih tanah, terus ya masih banyak debu-debu yang masuk gitu ya bun. Mungkin segini aja video yang bisa aku bagikan. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah
nonton video aku tanpa skip. Aku ucapkan banyak terima kasih. Dan aku mohon maaf apabila ada salah kata dari aku. Jadi kesalahan itu dari aku pribadi gitu ya. Jadi semoga dimaafkan. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.